Tunggu, IPS 5 saya cek dulu. Oke, tunggu. IPS 5. Mana kelas saya? Oke. Jadi kita mulai pembahasan kita hari ini ya. Tunggu saya buka soal yang kemarin dulu. Kemarin saya dapat info dari beberapa katanya Francisca dan Alvina kena banjir Pak. Diusahakan untuk bisa ikut meet. Oh oke, berarti Francisca. Kalau Sania kena banjir gak? Kelani. Oh, oke. Banjirnya masih sampai sekarang ya. Siapa yang di lokasi Melawi? Ini ada Nicholas. Nicholas udah surut gimana Nicholas? Nicholas, Cecilia nih, ada Cecilia. Cecilia udah surut. Keisha juga ada. Keisha udah surut Keisha. Halo Keisha, Cecilia. Aman. Keisha aman Keisha. Aman. Cecilia juga aman ya. Semoga cepat surut ya. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu ya di situasi seperti ini. Oke, so mari kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Nah, kita hari ini kita bahas. Jadi saya sengaja buka dua ini. Jadi seperti biasa saya akan panggil satu demi satu pakai absen kali ini. Saya udah lama rindu saya pakai absen. Lama saya nggak panggil pakai absen. Jadi saya mau panggil pakai absen. Siap-siap absen. Ya. Ya kita kembalikan dulu kayak dulu. Kita minta bantuan dulu lah. Kita minta bantuannya Albert. Halo, Pak. Oke, Bert. Soal kemarin nama perusahaannya apa, Bert? Soal kemarin. Bentar, Pak. Wah, ini nggak buka nih. Buka dulu, Buka. Bert. Buka itunya. Perusahaan dagang Aming, Pak. Emang kalau di tabel jurnal umum yang pertama ada apa sih, Bert? Di Tabel tabel pertama. jurnal umum. Tabel pertamanya. Ada tanggal, keterangan, Tanggal, keterangan, debit, kredit. debit, kredit. Oke, Bert. Thank you, Albert. Oke. Mari kita IPS 4 absen 3. Siapa IPS 4 absen 3? Halo, IPS 4 absen 3. Siapa IPS 4 absen 3? Ada suaranya? Siapa IPS 4 absen 3? Kawan-kawan? Halo, IPS 4. Oke, saya ganti deh. IPS 5 absen 3 siapa? Wah, ini keren nih. Hari ini meet-nya nih. Macam saya ngomong sendiri. IPS 4 absen 3. Oh, Brian Ebert. Pantesan. Bikin masalah ya. IPS 5 absen 3 Acai. Acai belum masuk juga. Oh, wajar. Cuma saya panggil. IPS 4 absen 1. Siapa? IPS 4 Angelin, Pak. absen 1. Halo Angelin.
Angelin. Nomor 1 soalnya apa, Angel? Tunggu ya, saya buka dulu ya. Itu Angel. Jawaban kamu apa, Angel? Kas perlengkapan peralatan pada modal. Kas perlengkapan Peralatan pada modal. peralatan pada modal ya. Nominalnya 10.000, 10.000, yang modalnya 30.000. Oke. Terima kasih. Keterangannya, Jel? Sama Pak. Keterangannya? Keterangannya menyetor modal awal. Menyetor modal awal. Satu, 3, 4, 3, 1. Oke. Ada yang salah di sini? Ada yang masih salah di sini? Jujur aja, siapa tahu kalau salah saya betulkan hari ini. Oke, berarti nggak ada yang salah. Harusnya ini udah mainan Anda biasanya. Oke, mari kita ke 2 Agustus. 2 Agustus kita minta absen 1, absen 2 IS 4. Absen 2 IS 4 siapa? Halo, absen 2 IS 4. Bella. Mana Bella? Ya Pak, kedengaran nggak suaranya? Kedengaran. Jawaban kamu apa, Bella? Yang Agustus 2 Pak. Ya, Agustus tanggal 1. Yang kedua. Bentar loh Pak, lagi buka. Pembelian pada kas. Pembelian pada kas. Nominalnya berapa, Bel? Pembelian 200, kasnya 200. 200 rupiah ya. Ya. Memonya apa, Bel? Memonya membeli barang dagang. Membeli barang dagang. Oke, makasih. Ya Pak. Oke. Tanggal 2 Agustus. Absen 40, absen terakhir pada IS 5. Siapa absen terakhir pada ISPS 5? YSQ, udah ada YSQ? Nggak ada. Jansen berarti, Jansen. Jansen, Ya, Pak. jawabannya apa, Sen? Pembelian pada utang dagang. Pembelian pada Utang dagang. utang dagang. Oke. Memonya, Sen? Pembelian toko alis faktor 1001 syarat 3/10 N/20. Oke. Pembelian pada mana? Toko alis 1001 3/10 N/20. 6.1 2.1. Nominalnya berapa? 500. Oke. Lanjut. Kita ke YFI. Iya Pak, 3 Agustus YFI. Privo pada kas. Ive 100-100. Kas 100. Oke, makasih. Memonya? Mengambil Privo untuk tes rapid. Oke. Pengambilan dana pribadi juga boleh.
Mau tes rapid juga boleh. 4 Agustus. Jason, lama nih saya dengan Jason nih. Son. 4 Agustus, Son. Jason. Cepat, Son. Jason, jawabannya apa? Wah, has left. Kita ke Vitorio. Vitorio. Iya, Meliani. Vito. Vito. Jawabannya Vito, pakai suara aja. Wah. Udah ke Vanessa, Vanessa. Vanessa Graciela. Ya Pak, Jawabannya apa? Mbak Agustus. piutang, Piutang, beban angkut penjualan angkut penjualan, pada penjualan dan kas. ada penjualan dan kas. Memonya, Jual, jual, toko beki, 2/10, 6/25. N/25. Oke. Oke, sip. Makasih. Piutang dagangnya berapa? 850. 150. Oke. Tanggal 5 Agustus. Saya bantu deh. Nanti jadi lama pula. Karena saya mau ngejar. Membayar sewa untuk Rp100. Boleh yang bisa bersuara boleh sambil langsung ngomong aja. Jadi kita serbu aja deh. Oke. Yang mau bersuara silakan bersuara aja. Sambil membantu saya. 5 Agustus. Ayo kita bahas bersama. 5 Agustus jawabannya apa? Sewa dibayar muka pada kas, Pak. Oke, sewa dibayar di muka pada kas. Bayar sewa ya. Ya. Oke, terima kasih. Sewa dibayar di muka. Nomor akunnya 1.7, 1.1, nominalnya 100 ya. Oke, siapa lagi? 6 Agustus. Beban iklan pada kas, Pak. 6 Agustus. Beban iklan pada kas. Nomor akunnya dong. Go. 54 131. Nominalnya Rp200. Rp100. Bayar iklan. Oke, wait. Biar saya rapikan dulu. Oke. Setelah itu lanjut. Siapa lagi? 8 Agustus. Ini mau bersuara? Oke. Utang pada retur pembelian. Utang apa? Utang dagang. Utang dagang pada retur pembelian. Memonya. Meretur barang dagang. Retur barang dagang ke siapa? Harus dikasih tahu. Kepada toko siapa? Toko Alis ya. Betul ya. Dagang 21. Retur pembelian 6.2. Nominalnya sebesar Rp100. Rp100. Oke, 8 Agustus. Saya mau coba. Ya, Felani. 8 Agustus. Perusahaan meminjam uang dengan bank senilai. Ini gampang lah ya. Utang bank pada kas ya. Oke.
Enggak kebalik kan, Pak? Itu balik, sorry. Tidak Kita kebalik. balik, Pak. Kebalik, Pak. Makanya, maafkan saya. Nominalnya berapa? 1000. 10 Agustus. Oke, 10 Agustus yang perlu dibahas nih. Karena kita mau bayar buat toko alis, maka kita harus lihat historis toko alis. Toko alis kita belanja pertama di tanggal 2 Agustus. Dia dapat diskon sampai tanggal 12. Sekarang saya bayar di tanggal 10. Berarti saya dapat diskon dong ya. Karena saya bayar, pasti ada utang dagangnya. Kan namanya udah bayar. Cuma bertanya aja, ada potongan nggak? Oh, rupanya karena dapat diskon, dapat potongan pembelian. Ya, 2.1, 1.1, potongan pembelian sebesar 6.3. Tulis dulu utang dagangnya, maka sebelum itu kita cek dulu toko alis, saya beli pada tanggal 2 Agustus, itu sebesar Rp500. Ada retur nggak? Toh, rupanya ada retur Rp100, berarti ada utang saya tinggal Rp400. Ya, saya dapat diskon berapa? 3%. Saya dapat diskon 3%, berarti 3% kali Rp400. Dapatnya Rp12. Baru sisanya 388. Oke, ada sampai sini ada yang mau protes? Ada yang tulis 500? Biasanya ada yang salah nih. Karena saya belum sempat koleksi kayak kemarin. Karena saya masih ngurus anak lomba. Oke. 10 Agustus yang kedua. Memberikan barang kembali atas tanggal 10 Agustus. Tanggal 1 Agustus. Jadi, jawabannya apa kira-kira? Gue. Agustus 2020, siapa yang kedua? Siapa yang mau jawab? Karena saya mengirim barang kembali, berarti atas pembelian? Kas pada retur pembelian, Pak. Kenapa kas? Pada retur pembelian. Alasannya? Nah, karena kan itu, kita kan dia kayak mengembalikan barang gitu loh, Pak. Tapi karena waktu tanggal 1 Agustus saya belinya tunai ya. Makanya. Ya, jadi 50 aja, Pak. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Oke, bagus. 10 Agustus yang kedua. 10 Agustus yang ketiga, menerima kembali barang dari toko Becky. Berarti saya menerima kembali. Berarti itu retur penjualannya. Toko Becky beli sama saya tunai atau tidak tunai. Kebetulan toko Becky belinya tanggal 4 Agustus. Berarti dia belinya tidak tunai. Retur penjualan pada piutang dagang. Nominalnya sebesar retur penjualan itu di nomor 4.2. Ini 1.2, maaf. 4.2 senilai Rp100, ini juga Rp100. Kalau bisa, kalau retur dikasih tahu ya, retur toko Becky. Yang mengutang-utang, kalau yang tunai itu nggak masalah. Oke, 11 Agustus. Siapa yang membantu saya 11 Agustus? Ini mau bersuara 11 Agustus. Kira-kira FOB shipping point kena nggak ya? Halo. Kas pada penjualan, Pak. Kas pada? Penjualan. Penjualan. Kira-kira dapat nggak ya FOB shipping point-nya? Kena. Nggak dapat, Pak. Oh, oke. 1.1, 4.1. Oke. So, 11 Agustus.
Perusahaan menerima pembayaran dari toko Beki. Akhirnya kita menerima pembayaran dari toko Beki. Nah, kita lihat karena kita menerima pasti ada hubungan kas. Ya, pasti ada piutang dagang. Tapi sekarang kita lihat dulu, kita kena potongan nggak? Kita beli tanggal 4 Agustus, kita bayar 14 Agustus. Oh, 10 hari. Dari tanggal 4 berarti tanggal 14. Pas, ini adalah hari terakhir. Berarti dapat potongan penjualan. Ini hutang dagang yang kita bayar. Ya. Nah, ingat lagi kita isi dari piutang dagang. Toh ada retur tadi tanggal 4 Agustus. Piutang kita 800. Lepas itu tanggal kemarin tanggal 10 dia ada retur 100. Berarti piutang kita tinggal 700. Dapat diskon 3%. 2% maaf. Berarti dapatnya 14 rupiah. Berarti dapatnya tinggal 686. Oke. Lunasan toko Beki. Oke. 18 Agustus. Perusahaan membayar gaji 6 karyawan. Berarti beban gaji ada kas. Ini bayar gaji ya. Gampang lah ini. Karena saya mau ngejar waktu. Kalau di sini terus nanti cuma nunggu kalian nggak selesai nanti. Nah, rupiah. Oke, 20 Agustus ada yang mau bantu saya? Oh. 20 Agustus. Halo. Ada satu orang deh. Kita minta Monica, boleh silakan Monica. Pembelian, beban angkut pembelian, pada kas Pak. Ada Kas. nominalnya 200 di pembelian, 100 rupiah di beban angkut pembelian. Jadi total kasnya ada 300 rupiah Pak. Oke, terima kasih. Ya Pak. Oke. 21 Agustus. Menjual barang kepada toko Apeng. Ya, Apong. Ya, berarti karena FOB shipping point nggak mungkin dapat potong itu dong, apa namanya, beban angkut dong ya. Berarti piutang dagang pada penjualan ya 1.2 sama 4.1 itu kita masukkan dengan posisi 1.000 rupiah. Toko Apong syarat 3/5 30. 22 Agustus menerima kembali barang dari toko Apong. Apa yang toko Apong sih? Oh, saya salah ketiknya. Anggaplah ya saya benar ketiknya ya. Untuk penjualan pada toko pada piutang dagang. Penjualan itu 4.2, ini 1.2 nominalnya 100 rupiah. Itu toko Apong. 25 Agustus usaha menarik uang untuk memperluas usaha, berarti beban usaha pada kas 5.1 nominalnya 1.000 memperluas usaha. ...26 Agustus
Membayar faktor 5101, berarti membayar toko Apong punya. Oke, maka dengan demikian kita cek dulu. Toko Apong itu memberikan 5 hari potongan. Kalau dia bayar dalam 5 hari dapat 3%. Sekarang kebetulan pas 5 hari. Berarti dapat kas potongan penjualan sama piutang dagang. 1.1, potongan penjualan 4.3, 1.2. Kebetulan ada retur. Berarti tinggal Rp900 piutang dagangnya. Ada yang mau protes? Pak, potongan penjualannya refnya 4.2, Pak. Apa? Oh, kebalik, Pak. Sorry, Pak. Sorry. Oke. 3% dari Rp900 berarti dapat 27, dapatnya 873. Mau tulis penulisan faktor 5101 juga boleh, mau tulis toko Apong juga boleh. Oke, maka dengan demikian ini dan tinggal kita totalkan. Ya, ini total. Tinggal sum. Oke. Nah, oke. Maksudnya aja benar semua? Ada yang sampai bawah 39.200. Kita coba cek satu orang. Ada yang mau dicoba cek namanya? Kita coba pilih satu ya. Kita pilih Juan. Juan. Oh, Juan nih. Juan. Bisa bersuara Juan? Bapak Juan? Halo Bapak Juan. Si Juan. Mana nomor live-nya Bapak Juan? Kok kosong semua nih? Bersih mengkilat seperti tambah noda. Bisa diisi sekarang Juan? Jangan diisi ya. Tapi totalnya benar kok dia. Wis, keren dia. Nanti kita cek satu lagi. Bisa keren nih. Hasil ujungnya benar. Biasa ada angka-angka yang terselip. Ya. Nah, untuk memberitahu kalian nih, Pak, sebenarnya cara hitung jumlah ada nggak sih Pak yang gampang Pak? Kalau misalnya kami di dalam sekolah, ya sebenarnya kalian tinggal ambil angka yang besar aja 30.000, 200, 500, 100, 850, 100, 200, 100, 1000. Ya ini jangan ambil 388 sama 12, ambil 400, 50, 100. Jadi ambil angka totalnya, jadi lebih gampang sebenarnya untuk menghitung. Ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Oke, kita tuntut kejujuran. Siapa yang salah di sini? Sampai totalnya ada yang salah, silakan. Kecuali nomor ref lah ya, mungkin tadi itu kebalik itu gak masalah. Tapi kalau misalnya kayak buat aku ada yang salah? Halo? Bisa dikomenkan? Nadia salah nomor berapa Nadia? Evelyn salah nomor berapa? Ini saya kenapa nih? Nadia salah berapa? Evelyn salah nomor berapa? Juan salah nomor berapa? Vanessa salah nomor berapa? Saya salah nama akun Pak, nomor 10. Kenapa Go? Kamu tuh siapa? Letter penjualan ya Go? Iya Pak, letter penjualan. Itu harusnya tanggal 10. Letter pembelian kan? Memang kan soalnya? Ya, kita mengirim barang pengembalian atas pembelian. Namanya aja pembelian Go. Wow. Evelyn kenapa nih? 2. Tanggal 2.
Evelyn salah apa Evelyn kalau Bapak boleh tahu? 2, 5. 5 bisa salah. Salah 8 akun yang terbalik. Oh, utang bank dulu baru kas pasti Juan. Nomor 6 kedua sama 10 yang kedua sama ketiga. Wow. Oke, dibetulin ya. Dibetulin karena kita butuh jawaban ini untuk kita pakai habis ini. Ya, dibetulin karena kita butuh habis ini kita ada jurnal khusus namanya. Ya. Nah, untuk jurnal khusus, kalian perlu tahu di perusahaan dagang itu ada namanya jurnal khusus, ada 4 jurnal khusus, oke? Di perusahaan dagang itu ada namanya 4 jurnal khusus yang sering dipakai, yaitu jurnal pembelian. Ini berurut ya, jurnal pembelian, pengeluaran kas, penjualan, baru penerimaan kas. Pak, kenapa di Bapak buatnya pembelian dulu? Ya logikanya pada sebuah perusahaan dagang, biasanya dia akan memulai dulu membeli barang. Tidak mungkin dia menjual barang dulu ya. Jadi seperti itu logikanya. Nah, jadi dengan demikian kalau Anda perlu tahu, kita hari ini akan masuk ke menentukan siapa yang masuk jurnal pembelian, siapa yang masuk dengan jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas. Siapa yang tidak ada sama sekali gitu ya, tidak ada sama sekali. Saja tidak ada sama sekali. Oke. Jadi sebelum ini kita cek dulu. Maka kita perlu jawaban yang benar. Ya. Jurnal pembelian adalah jurnal khusus yang mencatat pembelian secara kredit. Jurnal khusus pengeluaran kas adalah jurnal khusus yang mencatat kas keluar, atau gampangnya lihat kas di posisi mana kalau kas berkurang? Kas berkurang di posisi kredit. Good. Jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang mencatat penjualan secara kredit. Sama. Copy paste. Jurnal yang khusus yang mencatat kas masuk. Kas bertambah di mana? Di posisi debit ya, terbalik ya. Ya. Nah. Jadi ini saya sudah buatkan tabelnya, nanti Anda catat ya, catatkan di buku buku Anda ya. Ini nggak ada tengah-tengahnya ini. Oke. Nah, mari kita tentukan. Atau saya kasih waktu deh, kita ambil nilai plus aja deh. Oke. Sekarang kalau berdasarkan jurnal pembelian secara kredit ya, kita mau tentukan tanggal berapa aja yang dia termasuk dengan jurnal pembelian. Tanggal berapa aja yang termasuk dengan jurnal pembelian. Oke. Silakan Anda ketikkan nama Anda. Saya butuh 5 orang. Kita ambil 5 nilai plus. Tanggal berapa aja yang termasuk dengan jurnal pembelian. Halo. Kalau berdasarkan pengertian Bapak, jurnal pembelian itu adalah jurnal khusus yang mencatat pembelian secara kredit. Ada yang mau coba? Oke, kalau nggak ada yang mau coba, kita minta satu-satu namanya. Kita minta Cinta. Kita minta Cinta, kita minta Hansel Gregorius,
Hansel Lukito. Ya, Cinta. Tanggal berapa aja Cinta? Ya Pak. Yang termasuk dengan jurnal pembelian itu tanggal berapa aja? Tunggu Pak bentar. Nah, tanggal 2. Tanggal 2. Terus Sambil dicari ya Gregorius sama Hansel ya. Cinta menjawab tanggal 2. tanggal 20. Tanggal 20. Udah lagi, Cin? Udah Pak. Oke. Kalau Gregorius? Greg? Ya Pak, sama tanggal 1. Sama tanggal? 1 yang kedua. Oke, 1, 2, 20 ya. Gregorius? Tanggal 1, Pak. Tanggal 1. Tanggal 2. Tanggal 2. Tanggal 20. Oke. Hansel Lukito. Thank you, Greg. Hansel Lukito. Yuk Pak. Tanggal berapa aja? Tanggal 2. Tanggal 2. Tanggal 1 Pak. Tanggal 1 Tanggal 1. tanggal 2. Tanggal 20. Oke. Coba kita baca kembali ya. Jurnal khusus yang mencatat pembelian secara kredit. Ada yang mau tambahkan jawaban teman Anda? Ada yang mau tambahin? Oke. Nah, sebenarnya jawaban Cinta, Gregorius sama Hansel itu ada yang mau tambahin nih. Siapa yang mau tambahin? Ada yang buka suara. Siapa yang buka suara? Vanessa. Kenapa Vanessa? Oke. Kalau nggak ada, saya tambahkan. Maka jawaban Cinta, Gregorius, Hansel itu kelebihan. Kenapa? Karena tanggal 1 sama tanggal 10 itu pembelian secara tunai. Ya. Jadi ada berapa yang masuk di sini? Berarti hanya cuman ada tanggal 2. Ya. Cuman ada tanggal 2. Cuman ada tanggal 2. Misalnya saya tambah lagi, misalnya ada beli barang ya. Kita insert H. Jadi saya coba tambahin, misalnya saya beli tanggal 27 Agustus. Saya beli peralatan utang dagang. Nah, kok kayak gini baru masuk peralatan sama utang dagang. Nominal anggaplah peralatan 1 titik berapa tadi? 1.4 sama 2.1. Ya, anggap 100 rupiah, 100 rupiah. Kita tambahin, misalnya soalnya kita tambahin, ya, membeli peralatan. Nah, maka nominalnya udah pasti berubah dong. Ya. Nah, jadi jurnal khususnya hanya ada berada pada tanggal 2 dan 27. Punya Cinta salah, Gregorius, Hansel Lukito salah, karena kenapa? Tanggal 1 itu pembelian secara tunai. Tidak masuk. Ngerti ya? Gimana yang lain? Mengerti atau tidak? Kalau mengerti, tolong ketikkan ngerti. Kalau tidak mengerti, tolong tuliskan tidak mengerti. Jangan sampai minggu depan saya kasih tugas, Anda tidak bisa sama sekali. Cara bedainnya tuh gimana, Pak? Coba baca dulu. Jurnal pembelian adalah jurnal khusus yang mencatat pembelian secara kredit. Pembelian secara kredit. Coba Krisensia. Ini beli secara kredit atau beli secara tunai? Yang tanggal 1 bagian 2, Kak? Iya. Dari soalnya tunai. Tunai. Berarti masuk gak ke jurnal pembelian? Karena kredit jadi enggak? Enggak. Karena harusnya dia membeli barang yang kredit kan? Iya. Tapi ini tunai kan? Ini nggak masuk ya?
Kalau tanggal 2 Agustus, Karena dia ada utang dagang. karena dia membeli barang secara ngutang, bukan ada utang dagang, tapi karena membeli barang secara utang, dia masuk sama tanggal 27 yang baru saya tambahin. Dia Sama. membeli barang kan? Membeli barang dan ada Tapi utangnya kan? kredit. Iya, berarti masuk jurnal pembelian. Iya. Oh. Oke, yang lain mengerti? Berarti saya hanya koleksi cuma Monica, Gregorius, sama Crescentia. Yang lain nggak perlu dikoleksi kan? Oke. Oke. Nah, sekarang kita pindahkan ke jurnal khususnya. Bagaimana cara memindahkan ke jurnal khusus? Oke. Yang masukkan tanggal 2 Agustus sama tanggal 27 Agustus. Keterangannya apa? Keterangannya sama persis kayak kalian buat memo. Keterangannya adalah di sini membeli barang dengan toko siapa? Saya membeli barang dengan toko Alis. Itu di sini saya membeli peralatan. Oke, saya tambahin ya, ingat ya. Nah, ref di sini berbeda dengan ref di sini. Kalau ref yang di depan, oke, mari kita tanya Hugo. Oh, Apa Pak? ref di buku besar itu diisi dengan apa, Go? Di buku besar. Hmm. Kas segala macam kan Pak? Bukan, ref di buku besar. Coba buka buku besarnya dulu. Buka bagian buku besar. Kan habis jurnal umum ada buku besar. Kamu isi dengan apa? Di bagian referensinya. Oh, JU-nya Pak. Iya, sama di sini. Ref di sini juga diisi dengan halaman JU. Oke. Mari kita lihat Go. Go. Kamu tanggal 2 Agustus JU-nya halaman ke berapa? JU 1 Pak. Halaman 1. Halaman 1. Anggap tambah 27 Agustus, berarti JU berapa? JU 2. JU 2. Nah, di sini kalau untuk reference di jurnal pembelian itu diisi dengan halaman JU. Pak, berarti yang bawah ini masih perlu dibuat gak sih Pak? Ya gak perlu lah. Ini kan tadi saya buat supaya Anda bisa menambahkan kelebihan A, tambah kelebihannya aja. Sekarang kita masukkan. Tadi kita tinggal pindah ini. Pembelian nominalnya berapa? 200 rupiah kan? Pindahin 200 rupiah. Posisi debit. Pak, di kreditnya ada utang dagang. Ya udah pindahkan utang dagang 200 rupiah. Serba-serbi buat apa Pak? Serba-serbi buat apabila contoh ini utang dagang tapi nggak ada peralatan di sini. Utang dagangnya 100 tapi nggak ada peralatan, maka di sini buat aja peralatan. Di sini referensinya baru Anda buat sebagai nomor akun 4.1, ini 1.3. Jadi 4 maaf. Nominalnya 100 rupiah. Posisinya adalah bagaimana cara dia balance, ada lihat ini posisi debit 200, posisi kredit 200. Ini posisi debit 100, posisi kreditnya juga 100. Oke, saya tantang Anda sekarang apabila Anda ketemu soal seperti ini. Ya. Nah, misalnya tanggal 28 Agustus saya tambah lagi pembelian, beban angkut pembelian, apa namanya, utang dagang, kas. Ya, pembelian itu nomornya 6.1. Ini 5.6. Berapa ya 5.6 ya? Anggap aja 5.6 ya. Ini 100 rupiah. 100 rupiah. 100 rupiah. 100 rupiah. Beda ini 50. 50. Oke. Nah, sekarang tadi mari kita coba tanya Monica.
Monica? Tadi kan Monica jawab tidak ngerti. Ya, Pak. Tanggal 28 ini masuk nggak ke jurnal pembelian? Masuk, Pak. Masuk. Nah, Iya. jadi kita mau catat nih misalnya nih sekarang nih ya. Kita mau catat, jadi tunggu ya sebentar ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita lihat ya, Mon. Iya, Pak. Kita lihat 28 Agustus itu kita masukkan ya. Jadi kan kita membeli barang dagang gitu ya. Oh iya, Pak. Anggaplah itu halaman kedua juga ya, karena tanggal 27 kan udah masuk halaman kedua. Berarti 28 anggap halaman kedua juga ya. Oh, oke, Pak. Nah, kalau udah lihat sebentar sekarang bentuk JU-nya, berarti ada pembeliannya Rp100 ya. Pembeliannya Rp100, betul nggak? Iya, Pak. Betul, Pak. Ada utang dagangnya juga Rp100 ya, betul ya? Iya, Pak. Nah, sekarang untuk angkut pembelian sama kasnya 50. perlu dimasukin nggak gimana kira-kira? Kasnya masukin di bagian debit, Pak. Nah, kalau kayak gini ya, kalau Anda ketemu kayak gini, ini beban angkut pembelian sama kasnya dibiarin. Oh. Jadi cuma masukkan pembelian sama utang dagangannya aja. Oke? Oke, Pak. Nah, yang lain bagaimana? Untuk tanggal 28, ada yang mengerti, ada yang nggak ngerti nggak? Kalau yang lain? Monica boleh mute? Pak. Oi? Berarti cuma masukin yang pembeliannya ya, Kak, Pak? Untuk Iya, retur segala macam tuh nggak usah? Enggak ada. Pokoknya Oke, dia Pak. hanya mencatat jurnal khusus yang mencatat pembelian secara kredit. Oke? Yang lain bagaimana? Oke, Krisensia oke. Oke, kita lanjut ke jurnal pengeluaran kas. Berarti hanya ada kas yang di posisi kredit yang kita catat. Hanya posisi kas yang di posisi kredit yang kita catat. Berarti saya minta Krisensia, Felani, Niki. Ayo coba sebutkan Krisensia. Tanggal berapa aja yang kasnya di posisi kredit? Posisinya di kredit tuh maksudnya dia kayak masuk ke kredit gitu kah, Pak? Kasnya di posisi kredit. Tanggal 1. Tanggal 1 yang nomor berapa? 2 ya? Nomor 2. Lalu tanggal 3. Tanggal 3, lalu tanggal 5. 4 sama 5. 45. 6. Lalu 10 yang pertama. Terus 18. 18. 20. 20. 25. 25. Udah, itu aja. Oke, kan Bapak tambah satu soal lu, 28 masuk gak? 27, 28. 7 nggak masuk. Karena dia itu yang pembelian kredit. nggak ada kasnya kan? Nggak ada. 28, kayaknya enggak deh. Ada kasnya nggak? Ada. Tapi dia posisi mana? Di kredit sih. Jadi kita catat yang di posisi kredit atau debit? Kredit. Yang penting ada di posisi kredit ya. Intinya kan kita mencatat jurnal khusus yang mencatat kas keluar, atau gampangnya lihat kasnya di posisi kredit kan? Kasnya di posisi kredit nggak? Iya, di posisi kredit. Berarti masuk atau tidak? Masuk. Oke. Felani? Ya, Pak. Oke, jawabannya Fel. Tanggal 1 Agustus yang kedua. Terus tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 10 yang pertama, tanggal 18, 20, 25, 28. Oke. Niki terakhir. Tanggal 1 yang kedua, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 10 yang pertama,
Tanggal 18, tanggal 20, tanggal 25, sama tanggal 28. Oke, terima kasih. Oke, saya masukkan ya. Sekarang kita lakukan lagi seperti tadi. Oke, saya mau pakai buku Hugo aja. Jadi Hugo yang bantu saya tentukan halamannya ke berapa. Go. Jawaban teman Anda kan semua udah benar nih, Go. Ya. Halamannya, Go. Sama. Referensi sini dilihat dari nomor halaman. Tunggu ya, sebelum saya ketik habis. Oh, tanggal 1 Agustus kamu yang pertama di mana posisinya? JU1, Pak. JU1. 3, sampai tanggal berapa lah kira-kira JU1 nih? Sampai tanggal 10. Yang pertama. Heeh. Hari ini semua. Biasa cepat ketiknya. Tanggal 18 berarti udah masuk. Aduh, kok bisa gini? Jelek banget. Habis itu 18 berarti sampai 28 JU2 ya? JU2, Pak. Oke. Oke, Go. Bantu Bapak keterangan, Go, bentar. Tanggal 1 Agustus kita ngapain, Go? Nggak jadi memo kamu, Go. Hah? Tanggal 1 Agustus yang kedua. Membeli barang dagang. Membeli barang dagang. Tanggal 3 Agustus. Prive Aming. Prive Aming. Rapid test. Habis itu 4 Agustus. 4 Agustus penjualan Becky Jualan nomor itu dengan 2/10 N per 25. Oke, jualan Becky. Habis itu tanggal 5. Tanggal 5 bayar sewa untuk 6 bulan. Bayar sewa. Habis itu tanggal 6. Tanggal 6 ke berapa tadi Pak tuh? 6 Agustus yang pertama. Yang pertama bayar iklan. Tanggal 10 yang pertama. Yang pertama. Membayar lunas toko alis, Pak. Membayar alis. Habis itu 18. 18 bayar beban gaji. Bayar gaji. 20. Beli barang dagang. Beli barang dagang. Habis itu 25. Menarik uang perusahaan. 28 sunyi saya jadi membeli peralatan. Oke. Oke, thank you, Go. Sampai di sini ada yang nggak ngerti bagaimana mendudukan. Sebenarnya intinya cuma lihat kasnya di posisi kredit atau 3. Kalau ada kas di posisi kredit udah masukin. Kalau kasnya nggak di posisi kredit berarti nggak masuk. Ngerti? Sampai sini ya. Nah, kita mau pindahkan nih. Kita mulai dari pindah dari 1 Agustus dulu. Pembelian, pembelian secara kredit, pembelian secara tunai. Pembelian Rp200, kasnya Rp200. Masukkan dulu yang kas. Kasnya 200. Ini di sini ada pembelian sudah selesai. Ya. Astu Prive Aming. Saya mau minta bantuan Kresia bisa betul? Kresia, coba kita lihat ya. Di sini Prive-nya Rp100 ya. Sama kasnya Rp100. Berarti kalau saya pindahkan sini kan udah jelas ya, kas di sini 100. Betul nggak? Iya. Prive-nya taruh di mana, Kresia? Di akun. Akun mana? Serba-serbi ya? Di sini ya? Prive nomor referensinya berapa? 3.2. Nominalnya harus jumlahnya berapa? 100 juga. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Oke, lanjut. Kita minta Mita Sari. Bisa bersuara, Mita? Suaranya bisa, Ibu Mita?
Aduh. Udah kita saya mau suara tuh supaya nanti bisa terekam, Bah. Jadi teman Anda bisa mendengar percakapan kita. Paksi, udah bisa bersuara belum? Kemarin kan bilang udah sembuh. Paksi. Gimana Paksi? Halo Paksi. Halo, halo. 1, 2, 3 Paksi. Paksi 1, Paksi 2, Paksi 3, Paksi 5, Paksi 6, Paksi 10. Paksi ini. Belum, Paksi tak muncul. Cuma bunyi tik-tak ya. Ibu Lisbeth. Ibu Lisbeth. Ibu Lisbeth. Ibu. Suaranya Ibu supaya bisa menjawab. Tidak bisa bersuara juga gak, Bu? Hardi Winarko. Saya bukan tidak menerima jawaban secara itu ya, chat ya. Cuman saya itu rekam sekarang supaya nanti teman Anda atau Anda bisa nonton kembali. Oke, Hardi. Kita mau pindahkan nih sekarang, Hardi. Oke. Sekarang yang di tanggal 4 Agustus itu keluar karena apa? Itu bayar beban angkut. Berarti nominal yang harus saya tulis di kredit kan pasti 50 ya? Ya. Pas itu, kira-kira penjualan sama piutang dagang perlu saya catat gak, Hardi? Enggak usah. Enggak usah. Berarti saya tinggal masukkan bangku penjualan di posisi GBJ. Oke. Bangku penjualan, nomor akunnya berapa? Beban angkut penjualan 5.6. Nominalnya harus 50 juga ya? Ya. Oke. Kita lanjut ya. Terima kasih Hardi. Saya lanjut. Yang bayar sewa berarti sama. Kita lihat ini sewa dibayar di muka sama kas. Berarti Rp100. Ini sewa dibayar di muka. Sewa DM aja lah ya. Jangan terlalu panjang. Janganlah. Nanti apa lagi dikiranya. Bayar sewa. Ya. Pas itu bayar iklan. Kita pindahkan lagi, ini beban iklan pada kas. Beban iklan 5.4. Ini kasnya nominal berapa sih? Sama-sama Rp200. Pak, kenapa kalau yang serba-serbi dia harus ada nomor akunnya, Pak? Ya, karena yang dituliskan di sini adalah nama akun. Pak, kenapa ini nggak punya nomor ref? Karena ini sudah jelas sekali. Sudah menunjukkan nama akun yang kita tuliskan. Itu alasannya. Pembayar alis. Nah, ini nih sekarang. Kalau pembayaran alis, kalau kita lihat, di sini ada 3 akun. Dan semuanya wajib dituliskan. Kenapa? Di sini ada potongan penjualannya juga. Berarti 12, 388, Rp400. Oke, nomor 10 Agustus ada yang tidak mengerti? Sampai di sini ada yang tidak mengerti dulu? Boleh saya lanjut? Oke. Gaji 5.2. Apa nominalnya? Rp600. Oke, ini beli barang dagang di tanggal 20. Beban angkut pembelian pada kas. Nominalnya. Wow. Wah, ini juga ada 2 ya. Nah, oke, mari kita bahas tanggal 20. Rupanya selain di beban angkut pembelian, dia juga ada pembelian. Berarti kas ini berguna untuk 2 hal. Berarti kita harus masukkan dua-duanya. Sebenarnya itu kita mencatat sesuai apa yang kita lakukan pada kas sebenarnya.
Jadi kalau kasnya keluar Rp300 itu perlu kita catat. Oke, coba kalian lihat tanggal 20 yang saya blok merah atau blok kuning. Kalau Anda lihat kenapa dia bisa sampai 2, karena kas ini digunakan untuk 2 hal. Satu buat beli barang, satu buat bayar beban angkut. Oke. Nah, prefer menarik uang ini beban usaha setahu saya 5.1 nominalnya Rp1.000. Akhir membeli peralatan dasar bayar beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian kasnya berapa nominal? Pak, kenapa yang kalau nomor 28 dia tidak masukkan ke pembeliannya juga, Pak? Iya, karena kita kasnya dikeluarkan hanya untuk beban angkut pembelian, enggak ada untuk pembeliannya. Oke, sampai jurnal khusus, jurnal pengeluaran kas. Ada yang mau ditanyakan? Bolehkah saya lanjut? Halo semuanya. Ada yang tidak mengerti? Kalau mengerti boleh tuliskan ngerti, biar cepat juga. Mengerti, Pak. Oke, yang lain? Ngerti Pak, ngerti. Oke. Ngerti, Pak. Siap. Oke. Oke. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan ada jurnal yang khusus mencatat penjualan secara kredit. Oke, jurnal khusus ada yang mencatat penjualan secara kredit. Saya butuh Albert, saya butuh Daisy, 2 orang. Albert, tanggal berapa aja? Ya, Pak. Jurnal penjualan, tanggal berapa aja? Sebentar, Pak. Daisy, siap-siap ya. Baca kembali ya, jurnal penjualan ada jurnal khusus yang mencatat penjualan secara kredit. Jurnal khusus yang mencatat penjualan secara kredit. Tanggal 4. Tanggal 4. Tanggal 11. Tanggal 11. Tanggal 21. Tanggal 21. Itu doang, Pak. Ini doang ya. Oke. Desi. Desi Susanti. Oke. Kita minta Krisensia aja deh. Krisensia tadi kan enggak usah deh, Monica. Mon. Monik. Monica Mars. Tiba-tiba nggak ada suara dia. Kita minta Jason Sivian. Sen. Juga. Jurnal penjualan tanggal berapa aja, Sen? 4 sama 21. Iya, hanya 4 Pak, sama 21. nggak apa-apa. Maaf Pak, tadi saya kelasnya Pak. Oh, nggak apa-apa, nanti aja. Oke Pak. Oke. Hanya tanggal 4 sama 21 ya. Kenapa tanggal 11 bukan? Karena tanggal 11 itu adalah penjualan secara tunai. Ya, itu adalah penjualan secara tunai. Nah, oke, berarti tanggal 4 Agustus, 21 Agustus. Oke, kita minta bantu Jason. Jason, ada no faktur nggak tanggal 4 Agustus, Jason? Tak ada, Pak. Nggak ada, berarti biarin. Ada syaratnya nggak? Termin itu syarat. Syarat ada, Pak. Apa? Iya ada. 2/10 sama N/25. 2/10 N/25. N/25. Keterangannya apa? Jual kasih siapa aja? Jual ke toko Beki. Jual ke toko Beki. Referensinya di halaman berapa? JU1. JU1. Oke. Kalau tanggal 21 Agustus?
Ada itu gak? Apa? Faktur ada, Pak. Ada nomor faktur gak? Ada, Pak. Berapa? 5101 ya, gak salah ya? 5.101. Oke, 5.101. Syaratnya apa? Syaratnya? 5101. 3/5 N per 30. 20. Oke. 30 ya? 30. 3/5 N 30. Keterangannya jual kasih siapa? Apong nggak salah. Wapeng. Salah ketik. Apeng sama ya, namanya nama. Oke, Apeng. Oke, JU halaman berapa? JU 2. Oke, tinggal masukkan yuk. Tanggal 4 Agustus nominalnya berapa piutang dagang sama penjualannya? Pasti kan seimbang tuh. Nominal JJU Anda halaman berapa? Tanggal 4 Jason. Tanggal 4 Anda piutang dagang sama penjualan Anda nominalnya berapa? Oke. Pak, emang digabung begini? Iya, digabung. Kalau tanggal 21 Jason? 1.000. Sampai sini. Anda tidak ngerti jumlah penjualan? Karena dia lebih muda. Oke, jadi Albert jadi udah ngerti ya. Apa kesalahan kamu ya, Albert ya? Karena kamu menyebutkan yang penjualan tunai. Iya, Pak. Ngerti, Pak. Oke. Yang lain bagaimana? Oke, kita ulang ya. Kita minta ulangi. Jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang mencatat penjualan secara kredit, atau gampangnya adalah lihat ada piutang dagang sama penjualan. Piutang dagangnya di debit, penjualannya di kredit. Akhirnya ada piutang dagang, ada penjualan. Atau kita cek dulu ada penjualan nggak? Oh, di tanggal 4 masuk. Karena dia ada piutang dagang, ada penjualan. Coba kita lihat tanggal tadi yang disebut nama Albert. Ada kas sama penjualan. Ini kan berarti tidak masuk. Kenapa? Karena ada piutang dagangnya. Setelah itu, baru kita lihat lagi. Oh, ada tanggal piutang dagang, penjualan. Berarti ini masuk. Ya. Nah, berarti tinggal catat aja nomor faktur. Termin itu syarat. Keterangan tuh yang seperti biasa. Reference tuh yang nomor halaman JU-nya. Habis itu tinggal masukin aja nominalnya. Piutang dagang sama penjualan pasti nominalnya sama 1.000. Ya udah dipindahin 1.000. Gimana Felani? Kecepatan atau masih mau diulangi? Nggak apa-apa, kalau ulangi Bapak ulangi lagi. Yang lain bagaimana? Boleh Bapak lanjut? Oke, saya lanjut ya. Terakhir, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas, atau gampangnya adalah melihat kas yang ada di posisi debit. Melihat kas yang ada di posisi debit. Oke. Saya minta Evelyn. Saya mau minta Vanessa Injagi. Evelyn sama Vanessa bisa bersuara? Evelyn dulu. Bisa, Pak. Evelyn tanggal berapa aja yang jurnal penerimaan kas? Tadi kata kuncinya adalah lihat kas di posisi debit. Apa? Yang kasnya di debit. Iya, benar. 1. Tanggal 8. Tanggal 10. Tanggal 11. Tanggal 14. Tanggal 26. Tanggal 26. Ada lagi? Udah, Pak. Oke. Vanessa? Iya, Pak. Jawabannya kamu kalau penerimaan kas? Tanggal 1, tanggal 8, 10, 11, 14, 26. Oke. Terakhir kali saya mau minta bantuan Hugo. Go. Karena kebetulan tadi kan pakai punya kamu lagi, Go. Ini supaya sama aja Go halamannya. Iya, Pak. Oke, jawaban teman kamu udah benar.
Satu yang pertama tuh, keterangan ini halaman dulu ya. DU1 sampai halaman berapa tadi? 1. Sampai 10. Yang itu nomor 10 kedua 10 di kedua. DU2, Pak. Oh. Nah. DU2 berarti semua. Keterangan kok, satu yang pertama menyetor modal ya. Modal awal. Tanggal 8. Minjam uang bank. Minjam uang bank. Itu. Yang kedua. Retur pembelian. Retur pembelian. Itu. Jual barang dagang toko Aming. Jual barang dagang toko Aming. Itu. Pelunasan toko Beki. Pelunasan dari toko Beki. 6. Pelunasan toko Apek. Dari toko Apek. Oke, thank you bro. Ya Pak. Oke, kita tinggal masukkan. Yang penting ada kasnya. Kas 10.000. Ya kan? Berarti masukkan aja di kasnya 10.000. Lepas itu, di kreditnya cuma modal. Referensinya 3.1, 10.000. Perhatikan dengan benar. Pak, tanggal 1 Agustus modalnya 30.000, Pak. Bukan 10.000. Iya, tapi ingat kita kan cuma catat penerimaan kas. Maka cuma masukkan modal. Ngerti? Untuk ini. Pakai suara lebih cepat supaya nggak ngetik lagi. Ngerti Pak. Yang lain? Halo, cuma Hugo kan? Ulangi Pak. Oke, kalau kita lihat, kan tanggal 1 itu kan menyetor modal. Ya. Di sini modalnya 30.000, tapi kasnya cuma 10.000. Yang pasti kan kita catat kasnya dulu. 10.000 di debit. Ya kan? Pak, kan ini modalnya 30.000. Ingat, yang kita catat itu adalah penerimaan kas. Di sini dia bukan modal di sini bukan hanya dari kas aja, tapi ada perlengkapan dan peralatan. Dibiarin Pak, iya dibiarin. Dibiarkan aja begitu. Dia cuma catat kasnya 10.000, modalnya 10.000. Ngerti? Yang lain bagaimana? Ngerti Pak. Yang lain? Ini cuma Hugo sama Monica yang bisa. Pak, kenapa peralatan nggak termasuk ke ini? Baca dulu. Inti dari cerita kita adalah kita ingin masuk ke jumlah penerimaan kas. Jadi kita hanya mencatat kasnya. Fokus poinnya adalah kas. Oh, oke. Oke. Lanjut. Tanggal 8 Agustus. Meminjam uang. Berarti kasnya 1.000, utang banknya 1.000. Kasnya 1.000. Karena nggak ada nama akun utang bank, ya masukkan ke serba-serbi. 2.2, 1.000. Retur pembelian. Tanggal 10. Kasnya berapa nih? Rp50. Ini sebagai retur pembelian. Kedua. Rp50. Lepas itu jual barang ke toko Aming. Jual barang ke toko Aming tanggal 11. 11. Kas pada penjualan. Kas berapa nominalnya? Kasnya 1.000, penjualannya 1.000. Kebetulan di penjualan nggak ada, ya udah masukin ke penjualan aja, nggak perlu pusing-pusing lagi. Perusahaan dari toko Beki. Nih, lihat kasnya 873. Tapi piutang dagangnya 900. Ya. Piutang dagangnya 900. Kasnya 873. Biar balance di sini 27. Coba dilihat lagi yang ini. Ya. Ya, yang saya blok kuning itu biasa kadang-kala itu yang penting biasanya. Terakhir tanggal sorry, ini salah. Kebalik. Ini tanggal 14. 686, 14, 17. 686. 100.
Sampai sini. Ada yang mau tanyain dulu? Setelah ini silakan Anda mencatat. Ya, silakan habis ini Anda mencatat. Catatnya yang rapi aja ya, ya maksudnya jangan kelebihan. Ini kan tadi saya buat ini karena saya takut di Excel saya takut kekurangan, jadi saya buat lebih. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Coba kita lihat ya, kita sortir ya. Ini di sini ada tanggal 2, tanggal 27. Selesai. 2, 27, 28. 8. Kita mau lihat siapa yang kita nggak masukkan. Di sini ada tanggal 1, tanggal 3, tanggal 4. 1, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 10, tanggal 18, tanggal 20, tanggal 25, tanggal 28. Sini ada tanggal berapa tadi? 4 sama 21. Di sini ada tanggal 1, tanggal 8, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 14, tanggal 26. Biasanya ada beberapa jurnal yang tidak masuk. Contohnya, kalau kita lihat ya. Salah satunya adalah contohnya tanggal 6. Pasti tanggal 6 juga ada. 6 yang kedua, ini 6 yang pertama. Kenapa? Karena dia nggak masuk, jurnal pembelian nggak masuk, jurnal penerimaan kas nggak masuk, pengeluaran kas pun nggak masuk, penjualan pun nggak masuk. Biasanya retur-retur itu biasanya nggak masuk. Nah, tanggal 10 yang ketiga, retur penjualan piutang dagang. Ya, tapi itu nggak dicatat kok, itu kita nggak buat kok. Cuman buat ketahui aja. Ya, jadi yang itu bagaimana Pak? Dibiarin, nggak masalah. Jadi tahap pengerjaan bagaimana Pak? Kalau tahap pengerjaan yang perlu Anda tahu adalah, oke, tahap pengerjaannya. Buat jurnal umum. Lepas itu baru buat jurnal khusus. Dimulai dari jurnal pembelian. Ya. Jadi kita buat dulu. Setelah itu buat jurnal khusus. Jurnal khusus ada jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas. Jadi tahapnya udah jelas. Nanti masih ada tahap lagi setelah itu. Oke? Sampai sini ada yang mau tanyakan sebelum Anda mencatat? Oke, mari kita hidupkan kamera semua.